Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ani Juliati Channel. Video ini membahas kelanjutan soal PTS PPKN kelas 8 semester 2 nomor 21 sampai selanjutnya. Sebelumnya jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe ya. Baik, langsung saja kita ke pembahasan soal nomor 21. Tujuan diubahnya nama Sarekat Dagang Islam menjadi Sarekat Islam adalah A. Menciptakan kemakmuran bagi anggotanya, B. Merealisasikan usulan Belanda, C. Memperluas ruang gerak organisasi, D. Memperbanyak jumlah anggota. Jadi awalnya bernama Sarekat Dagang Islam, kemudian berubah menjadi Sarekat Islam. Ini ada alasannya, yaitu untuk memperluas ruang gerak organisasi, tidak hanya dalam hal perdagangan atau ekonomi saja, melainkan juga bergerak dalam bidang agama dan sosial. Sehingga jawaban nomor 21 yang paling tepat adalah opsi C. Memperluas ruang gerak organisasi. Soal nomor 22. Organisasi nasional yang mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan rasa nasionalisme kepada kaum pribumi adalah A. Budi Utomo, B. Indise Partit, C. Sarekat Islam, D. Trikoro Dharma. Jadi tujuan organisasi Budi Utomo yang pertama adalah dalam bidang pendidikan, pengajaran, dan dalam bidang sosial. Kemudian Indise Partit ini untuk meningkatkan jiwa nasionalisme kepada kaum pribumi. Sedangkan Sarekat Islam bergerak dalam bidang perdagangan, kemudian dalam bidang pengajaran juga, dalam bidang sosial. Sedangkan Trikoro Dharma itu bergerak dalam pendidikan, budaya, dan persatuan. Sehingga soal nomor 22, jawaban yang paling tepat adalah organisasi Indise Partit. Bagaimana anak-anak? Bisa difahami ya? Baik, kita lanjutkan di soal nomor 23. Sikap hormat dan menghormati serta bekerja sama antara pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang berbeda-beda, termasuk sikap positif yang berkaitan dengan nilai A. Kemanusiaan, B. Produktivitas, C. Religius, D. Kesatuan. Kata kuncinya adalah ini, bekerja sama antara pemeluk agama dan kepercayaan. Nah, ini berhubungan dengan sifat religi atau keagamaan. Sehingga soal nomor 23 jawaban yang paling tepat adalah opsi C. Kalau opsi A, kemanusiaan, itu kaitannya dengan memanusiakan manusia. Artinya memperlakukan manusia itu layaknya manusia, saling menghormati, saling menyayangi. Sedangkan opsi B, produktivitas, berarti menghasilkan ide yang kreatif, kesejahteraan, dan lain sebagainya. Hal-hal yang produktif. Sedangkan kesatuan berkaitan dengan keutuhan. Jadi sebelum kita memilih, kita juga bisa menganalisis di masing-masing opsi. Baik, jadi jawaban soal nomor 23 adalah opsi C, religius. Soal nomor 24. Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban dan kedudukan yang sama di depan hukum merupakan perwujudan dari nilai A. Demokrasi, B. Religius, C. Ketaatan hukum, D. Kesamaan derajat. Kata kuncinya memiliki hak dan kewajiban dan kedudukan yang sama di depan hukum. Ini. Jadi ada kedudukan yang sama, berarti kesamaan derajat. Artinya kita semua memiliki kedudukan yang sama.
Kalau opsi A, demokrasi, berarti pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Kalau religius, tadi bersifat religi, hubungannya dengan agama. Sedangkan ketaatan hukum berarti setiap warga negara itu wajib untuk mentaati hukum yang berlaku. Sedangkan di soal nomor 24 yang ditanyakan adalah kedudukan yang sama di depan hukum, berarti kesamaan derajat. Sehingga soal nomor 24 jawaban yang paling tepat adalah opsi D. Soal nomor 25. Perhatikan pernyataan di bawah ini. 1. Mempelajari berbagai tarian daerah di Nusantara. 2. Menggunakan produksi luar negeri karena kualitas terjamin. 3. Menjaga kelestarian alam. 4. Membuang sampah di tempat sampah yang telah disediakan. Berikut ini merupakan wujud bangga sebagai bangsa Indonesia ditunjukkan oleh. Jadi wujud bangga itu berarti kita senang, kita bahagia menjadi bagian dari warga negara Indonesia. Dapat dibuktikan dengan pernyataan yang mana? Jika nomor 1, mempelajari berbagai tarian, berarti ini termasuk wujud bangga. Menggunakan produksi luar negeri, berarti ini bukan wujud bangga. Seharusnya menggunakan produksi dalam negeri. Menjaga kelestarian alam, ya termasuk. 4. Membuang sampah di tempat sampah yang telah disediakan, ini juga termasuk. Berarti yang ada opsi 2 itu adalah salah. Sekarang kita amati opsi A, 1, 2. Ini yang menyebabkan salah karena ada angka 2. Opsi B, ada angka 2 lagi, berarti salah. Opsi C, tidak ada angka 2, ini kemungkinan betul. Opsi D, ada angka 2 lagi, berarti soal nomor 25 jawaban yang paling tepat adalah opsi C. Gampang ya anak-anak? Oke, sekarang kita lanjutkan soal nomor 26. Berikut ini merupakan perilaku yang menunjukkan perasaan bangga sebagai warga negara Indonesia. Masih sama ya, tentang perasaan bangga, berarti kita senang, kita bahagia menjadi bagian dari warga negara Indonesia. A. Berkunjung ke luar negeri setiap bulan. Nah, berarti ini bukan wujud bangga. Mengoleksi mata uang asing, ini juga bukan wujud bangga sebagai warga negara Indonesia. Menggunakan produksi dalam negeri, nah ini termasuk ya, opsi C. Melestarikan budaya asing, nah seharusnya melestarikan budaya di Indonesia. Berarti soal nomor 26 jawaban yang paling tepat adalah opsi C. Soal nomor 27. Berikut ini merupakan keunggulan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia dibandingkan negara lain. Yang ditanyakan tentang keunggulan berarti kelebihan yang dimiliki bangsa Indonesia itu apa? A. Memiliki sumber daya alam yang melimpah ruah. Nah betul, ini negara Indonesia itu memiliki sumber daya alam yang sangat banyak, mulai dari tambang, hasil bumi, itu sangat banyak sekali. Kemudian opsi B, warga negara Indonesia sangat menyukai budaya asing. Ini bukan termasuk keunggulan. Sejarah bangsa Indonesia yang pernah dijajah oleh Belanda selama 350 tahun. Ini bukan keunggulan. Penduduk Indonesia memiliki selera konsumtif yang sangat tinggi. Ini juga bukan keunggulan. Seharusnya penduduk Indonesia itu memiliki selera yang produktif, menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Sehingga soal nomor 27 jawaban yang paling tepat adalah opsi A. Memiliki sumber daya alam yang melimpah ruah. Baik, saya lanjutkan soal nomor 28. Organisasi Pemuda Trikoro Darmo pertama kali didirikan oleh A. Dr. Wahidin Sudirohusodo, B. Insinyur Soekarno, C. Satiman Wiryo Sanjoyo, D. Tuanku Imam Bonjol.
Jadi organisasi Trikoro Dharma itu didirikan oleh Satiman Wiryo Sanjoyo. Berarti soal nomor 28 jawaban yang paling tepat adalah opsi C. Kalau Wahidin Sudirohusodo adalah penggagas dari organisasi Budi Utomo. Soal nomor 29. Organisasi Trikoro Dharma merupakan hasil cikal bakal dari organisasi A. Jong Borneo, B. Jong Cilebes, C. Jong Sumatera Bon, D. Jong Java. Nah, organisasi Trikoro Dharma yang didirikan oleh Satiman Wiryo Sanjoyo itu kemudian menjadi cikal bakalnya Jong Java, pemuda-pemuda Jawa. Sehingga soal nomor 29 jawaban yang paling tepat adalah opsi D. Soal nomor 30. Berikut ini yang bukan merupakan 3 visi mulia Trikoro Dharma adalah A. Sakti, B. Budi, C. Utomo, D. Bakti. Jadi organisasi Trikoro Dharma itu memiliki 3 visi mulia, yaitu yang pertama adalah sakti, artinya kekuasaan atau kecerdasan. Yang kedua adalah budi, yang berarti bijaksana. Dan yang ketiga adalah bakti, yang artinya kasih sayang. Yang ditanyakan adalah yang bukan, berarti opsi C. Utomo atau utama. Soal nomor 31. Di bawah ini yang merupakan tujuan dari organisasi Trikoro Dharma adalah A. Menambah pengetahuan umum bagi para anggotanya, B. Membangkitkan peranan dalam segala bidang, C. Mempererat tali persaudaraan antar organisasi internasional, D. Mewujudkan Indonesia yang adil dan makmur. Jadi organisasi Trikoro Dharma itu memiliki tujuan yang pertama yaitu menambah pengetahuan umum bagi para anggotanya, kemudian yang kedua membangkitkan peranan dalam bidang bahasa dan budaya, kemudian mempererat tali persaudaraan antara bumi putra. Nah, itu tujuan dari organisasi Trikoro Dharma. Dari pernyataan tersebut mana yang termasuk? Menambah pengetahuan umum bagi para anggotanya. Ini termasuk ya, termasuk dari tujuan organisasi Trikoro Dharma. Opsi B, membangkitkan peranan dalam segala bidang. Nah, ini yang kurang tepat kalimat segala bidang. Padahal organisasi Trikoro Dharma tujuannya adalah membangkitkan peranan dalam bidang bahasa dan budaya. Kemudian ini yang C, mempererat tali persaudaraan antar organisasi internasional. Yang benar adalah mempererat tali persaudaraan antar bumi putra. Nah, yang D ini bukan, mewujudkan Indonesia yang adil dan makmur, ini bukan. Ini adalah tujuan negara Indonesia. Berarti soal nomor 31 jawaban yang paling tepat adalah opsi A. Soal nomor 32. Samratulangi adalah salah satu tokoh persatuan dari daerah Minahasa. Berarti opsi A. Soal nomor 33. Berikut ini termasuk dasar-dasar pemikiran bersama dalam Kongres Pemuda 1 adalah A. Cita-cita Indonesia Merdeka menjadi cita-cita organisasi Trikoro Dharma. B. Semua perkumpulan pemuda berupaya untuk menggalang persatuan dalam satu wadah organisasi. C. Menambah pengetahuan umum bagi para anggotanya. D. Mempererat tali persaudaraan antar organisasi nasional.
Yang ditanyakan adalah dasar pemikiran Kongres Pemuda 1. Itu menghasilkan dua hal. Yang pertama adalah cita-cita Indonesia merdeka menjadi cita-cita semua pemuda Indonesia. Nah, ini opsi A salah. Seharusnya menjadi cita-cita semua pemuda Indonesia. Berarti yang opsi A bukan. Semua perkumpulan pemuda berupaya menggalang persatuan dalam satu wadah. Ini benar. Kalau C, menambah pengetahuan umum, ini adalah tujuan dari organisasi Trigoro Dharma. Mempererat tali persaudaraan ini juga tujuan dari organisasi Trigoro Dharma. Sehingga soal nomor 33 jawaban yang paling tepat adalah opsi B. Semua perkumpulan pemuda berupaya untuk menggalang persatuan dalam satu wadah. Soal nomor 34. Tempat dilangsungkan rapat pertama Kongres Pemuda II adalah A. Gedung Katolik Jongenlienbond Waterloopen, B. Gedung Ostjava Bioskop, C. Gedung Indonesia Club Gebouw, D. Gedung Volksraad. Jadi Kongres Pemuda II itu dilaksanakan pada tanggal 27 dan 28 Oktober 1928 dalam 3 tempat yang berbeda. Yang pertama adalah di Gedung Katolik Jongenlienbond, yang kedua adalah di Gedung Ostjava Bioskop, dan yang ketiga di Gedung Indonesia Club Gebouw. Yang ditanyakan adalah rapat pertama, berarti di Gedung Katolik Jongenlienbond. Berarti soal nomor 34 yang benar adalah opsi A. Kalau opsi B ini adalah rapat yang kedua, opsi C ini adalah rapat yang ketiga. Soal nomor 35. Perhatikan faktor-faktor berikut ini. 1. Sejarah, 2. Kemanusiaan, 3. Bahasa, 4. Hukum adat, 5. Persatuan, 6. Pendidikan, 7. Kemauan. 5 faktor yang dikemukakan Muhammad Yamin tentang arti dan hubungan persatuan dan pemuda pada rapat pertama Kongres Pemuda II ditunjukkan pada nomor. Sekarang kita amati satu persatu. Jadi menurut Muhammad Yamin, faktor-faktor yang mempengaruhi hubungan persatuan para pemuda itu meliputi dari sejarah, bahasa, hukum adat, pendidikan, dan kemauan. Jadi menurut Muhammad Yamin ada 5 faktor yang mempengaruhi hubungan persatuan di kalangan para pemuda. Yang pertama adalah sejarah, berarti opsi pertama ini masuk ya, sejarah. Kemudian bahasa, berarti opsi 3 masuk. Kemudian hukum adat, opsi 4. Kemudian pendidikan, berarti opsi 6. Kemudian adanya kemauan, berarti opsi 7. Nah, berarti yang ada angka 2 dan 5 ini merupakan jawaban yang salah. Opsi A ada angka 2, berarti ini salah. Ada 2. Kemudian opsi B ada angka 5, ini mengakibatkan salah. Opsi C tidak ada angka 2 dan 5, ini adalah jawaban yang benar. Kemudian opsi D itu yang menyebabkan salah, ada angka 5. Sehingga soal nomor 35 jawaban yang paling tepat adalah opsi C. 1, 3, 4, 6, dan 7. Bagaimana anak-anak, bisa difahami ya penjelasan dari saya?
Baik, untuk pembahasan soal nomor 36 sampai dengan soal nomor 50 akan saya bahas pada video berikutnya di part yang ketiga. Tetap semangat ya, sampai jumpa di video part yang ketiga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.